Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, Resmi Adesia Pradiati, pada pelajaran matematika kelas 7. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai KPK dan SPD. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, kompetensi dasar pada materi ini yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Selanjutnya, indikator pada materi ini yaitu memahami kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau SPD. Selanjutnya, setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan untuk mampu menyajikan konsep dari kelipatan sebuah bilangan dengan tepat, menentukan nilai KPK melalui kelipatan persekutuan dengan tepat, selanjutnya menentukan nilai KPK melalui faktorisasi prima dengan tepat, menentukan nilai KPK melalui tabel pembagian dengan tepat, menyajikan konsep faktor dari sebuah bilangan dengan tepat, menentukan nilai SPD melalui faktor persekutuan dengan tepat, menentukan nilai SPD melalui faktorisasi prima dengan tepat, menentukan nilai SPD melalui tabel pembagian dengan tepat, dan yang terakhir adalah menyelesaikan penerapan masalah dari KPK dan SPD dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, apa saja sih manfaat yang akan kita dapatkan setelah mengikuti pembelajaran ini? Yang pertama, KPK memiliki manfaat, yaitu dapat digunakan untuk menghitung waktu atau durasi pertemuan antara orbit planet, waktu liburan, dan lain-lain. Selanjutnya, SPD memiliki manfaat, yaitu saat kita akan membagikan beberapa barang kepada beberapa orang dengan jumlah yang sama, KPK dan SPD ini dapat digunakan untuk mempercepat menghitung perkalian. Misalnya, 15 dikalikan 24. Dengan menggunakan KPK dan SPD, kalian dapat menghitungnya lebih cepat, di mana SPD dari 15 dan 24 adalah 3, dan K-nya adalah 120. Maka, kita dapat menghitung 15 dikali 24 sama dengan 3 dikali 120. Hasilnya adalah 360. Sebelum memulai pembelajaran ini, mungkin dari kalian pernah menyaksikan film Father of the Bride. Nah, dalam film ini terdapat adegan di mana seorang ayah ingin membeli roti hotdog dan sosis di supermarket. Namun, roti hotdog tersedia dalam satu pak berisi 12 dan sosisnya dalam satu pak berisi 8. Sang ayah tersebut mengeluarkan 4 buah roti dari pak atau kantongnya karena ia tidak ingin membeli roti berlebih. Tentu saja, pegawai supermarket tersebut marah dong, dan ia pun diusir dari supermarket. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, sebenarnya kita dapat menggunakan konsep KPK untuk mencari jumlah roti dan sosis yang harus dibeli ayah tersebut. Sebelum masuk pada materi KPK dan SPD, kalian harus tahu dulu, apa sih faktor bilangan dan kelipatan itu? Seperti video yang telah dibagikan sebelumnya, kita telah mengetahui mengenai faktor bilangan, di mana cara untuk menentukan faktor-faktor bilangan bulat atau pecahan yang sangat besar menjadi bilangan berpangkat adalah dengan membagi bilangan tersebut secara berulang mulai dari bilangan prima terkecil. Ingat ya, di sini dimulai dari bilangan prima terkecil. Contohnya adalah 432. Nah, 432 ini dapat kita tulis menjadi 2 dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 3, dikalikan 3, dikalikan 3. Atau bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Selanjutnya, kelipatan.
Apa sih kelipatan itu? Jika K anggota dari kumpulan K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, atau K merupakan anggota dari bilangan asli, maka kelipatan-kelipatan dari K adalah semua hasil dari K dengan setiap anggota A. Membingungkan ya? Kita langsung ke contoh saja. Misalnya kelipatan dari bilangan 3 adalah sebagai berikut. Jadi, 1 dikalikan 3 sama dengan 3, 2 dikalikan 3 sama dengan 6, 3 dikalikan 3 sama dengan 9, 4 dikalikan 3 sama dengan 12, dan seterusnya. Sehingga bilangan asli kelipatan 3 dapat ditulis sebagai 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari KPK ketika duduk di bangku sekolah dasar. Apa sih kelipatan persekutuan terkecil atau KPK? Seperti namanya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa bilangan. Jadi, terdapat lebih dari satu bilangan yang akan dicari nilai kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK. Nah, bagaimana caranya? Cara untuk menentukan nilai KPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui kelipatan persekutuan. Yang kedua, melalui faktorisasi prima. Dan yang ketiga adalah melalui tabel bilangan. Nah, bagaimana ya pada masing-masing cara tersebut? Maka kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama, cara menentukan KPK melalui faktor persekutuan. Contoh, tentukan KPK dari 15 dan 45. Nah, kita cari dulu kelipatan-kelipatan dari masing-masing bilangan yang ingin dicari KPK-nya. Di sini, kelipatan dari 15 adalah 15, 30, 45, 60, dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan dari 45 adalah 45, 90, 135, dan seterusnya. Nah, kita ambil kelipatan dari masing-masing bilangan ini yang bernilai paling kecil. Bilangan 45 merupakan kelipatan dari 15 dan 45 yang terkecil. Sehingga kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 15 dan 45 adalah 45. Selanjutnya adalah menentukan KPK melalui faktorisasi prima. Bagaimana ya langkah-langkah untuk menentukan KPK melalui faktorisasi prima? Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tulis bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk faktorisasi prima. Selanjutnya, ambil semua faktor yang sama maupun yang tidak sama dari bilangan-bilangan tersebut. Jika faktor yang sama mempunyai pangkat yang berbeda, maka ambil faktor yang pangkatnya terbesar. Ingat ya, kalau menentukan KPK, ambil faktor yang pangkatnya terbesar. Contoh, tentukan KPK dari bilangan 15 dan 45. Di sini kita cari dulu faktorisasi prima dari bilangan 15. Didapatkan 3 dan 5. Selanjutnya, kita cari faktorisasi prima dari 45. Didapatkan 3 dikalikan 3 dikalikan 5. Atau bisa kita tulis sebagai 3 pangkat 2 dikalikan 5. Sehingga KPK dari kedua bilangan tersebut, kita ambil faktor yang pangkatnya terbesar, lalu dikalikan. Di sini ada 3 pangkat 2 dan ada 3 pangkat 1. Karena 3 pangkat 1 lebih kecil daripada 3 pangkat 2, maka yang dipilih adalah 3 pangkat 2. Sehingga KPK dari 15 dan 45 adalah 3 pangkat 2 dikali 5. Sama dengan 9 kali 5
hasilnya adalah 45. Sehingga KPK dari bilangan 15 dan 45 adalah 45. Selanjutnya adalah menentukan KPK melalui tabel pembagian. Bagaimana ya langkah untuk menentukan KPK melalui tabel pembagian? Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bagi kedua bilangan dengan faktor prima terkecil sampai tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil sampai hasil tinggal satu semua pada baris paling bawah. Selanjutnya, jika bilangan yang dibagi tidak habis dibagi oleh bilangan pembagi, maka bilangan yang tidak habis dibagi diturunkan ke baris di bawahnya. Contohnya, 5 tidak habis dibagi 3, maka 5 diturunkan ke baris di bawahnya yang diberi stabilo kuning. Selanjutnya, KPK dari dua bilangan atau lebih adalah hasil kali seluruh bilangan yang menjadi pembagi atau bilangan yang ada di bagian sebelah kiri. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan KPK dari bilangan 15 dan 45. Di sini, kita bagi 15 dan 45 dengan bilangan prima terkecil yang dapat menjadi pembaginya. 15 dibagi 3 adalah 5, 45 dibagi 3 adalah 15. Kita coba hasil ini dibagi dengan bilangan 3 lagi, di mana 5 tidak dapat dibagi 3, sehingga 5 diturunkan ke baris di bawahnya. 15 habis dibagi 3, dengan hasil 5. Lalu, 5 dengan 5 tidak bisa dibagi 3 lagi. Kita lanjutkan dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. Sehingga 5 dengan 5 dibagi 5 sama-sama menghasilkan angka 1. Sehingga KPK dari bilangan 15 dan 45 adalah 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 2 kali 5 atau 9 dikali 5, hasilnya adalah 45. Jadi, KPK dari bilangan 15 dan 45 adalah 45. Selanjutnya adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar merupakan faktor persekutuan atau faktor yang sama dari beberapa bilangan yang memiliki nilai terbesar. Nah, bagaimana sih cara untuk menentukan nilai FPB? Ada 3 cara. Yang pertama adalah melalui faktor persekutuan, yang kedua adalah melalui faktorisasi prima, dan yang ketiga adalah melalui tabel bilangan. Yang pertama, cara menentukan FPB melalui faktor persekutuan. Contoh, tentukan FPB dari 36 dan 60. Kita cari dulu faktor dari kedua bilangan tersebut. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 36. Faktor dari 60, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 60. Faktor persekutuan bilangan 36 dan 60 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini merupakan faktor persekutuan yang sama. Namun, FPB merupakan faktor persekutuan yang paling besar. Jadi, FPB dari 36 dan 60 adalah 12. Cara selanjutnya untuk menentukan nilai FPB dari suatu bilangan adalah dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, bagaimana ya caranya? Simak langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tulis bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk faktorisasi prima. Selanjutnya, tulis faktor yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Yang terakhir, jika faktor yang sama mempunyai pangkat yang berbeda, maka ambil faktor yang pangkatnya terkecil. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan FPB dari bilangan 36 dan 60. Kita tulis bilangan 36 dan 60.
Nah, kita cari faktorisasi prima dari bilangan 36 dan 60. Didapatkan faktorisasi prima dari bilangan 36 adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dan dikalikan 3. Atau bisa kita tulis dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya, faktorisasi prima dari bilangan 60. Faktorisasi prima dari 60 adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dan dikalikan 5. Atau bisa kita tulis dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Maka SPB dari bilangan 36 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3. Karena 3 pangkat 2 lebih besar daripada 3 pangkat 1, maka yang dikalikan adalah yang memiliki pangkat lebih kecil. SPB dari bilangan 36 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 sama dengan 4 dikalikan 3, hasilnya adalah 12. Jadi, SPB dari 36 dan 60 adalah 12. Nah, yang terakhir adalah menentukan SPB melalui tabel pembagian. Simak langkah-langkah berikut ini. Sama seperti cara menentukan KPK melalui tabel pembagian, namun ada beberapa bagian-bagian tertentu yang berbeda dalam menentukan SPB. Apa ya yang berbeda? Nah, kita ikuti langkah-langkah berikut ini terlebih dahulu. Bagi kedua bilangan dengan faktor prima yang terkecil sampai tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil sampai hasilnya tinggal 1 semua. Sama seperti cara untuk mencari KPK tadi. Selanjutnya, jika bilangan yang dibagi tidak habis dibagi oleh bilangan pembagi, maka bilangan yang tidak habis dibagi turunkan ke baris di bawahnya. Contoh 5 tidak habis dibagi 3, maka 5 diturunkan ke baris di bawahnya yang diberi tabel kuning. SPB dari dua bilangan atau lebih adalah hasil kali seluruh bilangan pembagi yang dapat membagi kedua bilangan bersamaan. Nah, kalau KPK dikalikan semua, namun kalau SPB adalah bilangan pembagi yang dapat membagi kedua bilangan bersamaan. Nah, bilangan yang dapat membagi kedua bilangan tersebut secara bersamaan dilingkari. Contoh, tentukan SPB dari bilangan 36 dan 60. 36 dibagi 2 hasilnya 18, 60 dibagi 2 hasilnya 30, 36 dibagi 2 hasilnya 9, 60 dibagi 2 hasilnya 30 dibagi 2 hasilnya 15. Selanjutnya dibagi dengan bilangan prima 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 19 dibagi 3 hasilnya 5. Kita coba 3 dan 5 dibagi dengan bilangan prima 3. 3 bisa dibagi 3 hasilnya 1, 5 tidak dapat dibagi 3, maka 5 diturunkan ke baris di bawahnya. Selanjutnya 1 dan 5. 1 tidak dapat dibagi 5, maka kita turunkan 1 ke baris di bawahnya. 5 habis dibagi 5 hasilnya 1. Nah, sesudah mendapatkan nilai 1 semua, maka kita dapat mencari SPB dengan mengalihkan bilangan yang dapat membagi kedua bilangan secara bersamaan, yaitu 2 dikalikan 2 dikalikan 3. Sehingga SPB dari bilangan 36 dan 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 adalah 12. Jadi SPB dari bilangan 36 dan 60 adalah 12. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa KPK merupakan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Bilangan yang dicari merupakan bilangan terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Sedangkan pada SPB merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Bilangan yang dicari merupakan bilangan terbesar di antara faktor-faktor persekutuannya. Bagaimana sih cara mencari nilai KPK dan SPB? Untuk mencari nilai KPK diperoleh dari hasil kali semua faktor dan ambil faktor dengan pangkat terbesar untuk faktor yang sama. Sedangkan untuk mencari nilai SPB
diperoleh dari hasil kali faktor yang sama saja, dan ambil faktor dengan pangkat terkecil. Nah, kalian sudah mengetahui cara untuk mencari KPK dan SPB. Selanjutnya, bagaimana ya penerapan KPK dan SPB dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Doni mencuci sepedanya setiap 6 hari sekali, sedangkan Randy mencuci sepedanya setiap 8 hari sekali. Hari ini tanggal 2 Maret, Doni dan Randy mencuci sepeda bersama-sama. Tanggal berapa mereka akan mencuci sepeda bersama-sama lagi? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian bisa menggunakan konsep KPK. Nah, kita gunakan salah satu cara untuk mencari nilai KPK yang telah dipelajari sebelumnya. Kita coba gunakan faktorisasi prima. Nah, karena Doni mencuci sepedanya setiap 6 kali sehari, dan Randy mencuci sepedanya setiap 8 hari sekali, maka kita perlu mencari KPK dari 6 dan 8. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikalikan 3. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2, atau 2 pangkat 3. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Mengapa 2 pangkat 3? Karena 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 1 lebih besar 2 pangkat 3. Jadi, yang dipilih untuk mencari nilai KPK adalah nilai dengan pangkat paling besar. KPK dari 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Doni dan Randy dapat mencuci sepeda bersama-sama setiap 24 hari sekali. Nah, jika hari ini tanggal 2 Maret, maka 24 hari lagi adalah tanggal 26 Maret. Jadi, mereka dapat mencuci sepeda bersama-sama lagi pada tanggal 26 Maret. Selanjutnya adalah penerapan SPB dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut ini. Ida mendapat oleh-oleh dari ibunya berupa 30 kue dan 72 permen. Kue dan permen tersebut dibungkus untuk dibagikan kepada beberapa temannya. Setiap bungkus isinya sama. Pertanyaannya, ada berapa bungkusan yang dapat dibuat Ida sebanyak-banyaknya? Berapa banyak kue dan permen dalam setiap bungkus? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian dapat menggunakan konsep SPB. Nah, untuk mencari nilai SPB, kita gunakan salah satu cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita gunakan faktorisasi prima. Kita cari faktorisasi prima dari 30 dan 72. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sehingga SPB dari bilangan 30 dan 72 adalah bilangan yang memiliki pangkat terkecil. Maka 2 pangkat 1 dan 3 pangkat 1. Sehingga SPB dari bilangan 30 dan 72 adalah 2 dikalikan 3 atau 6. Jadi, ada 6 bungkusan yang dapat dibuat Ida sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, berapa banyak kue dan permen dalam tiap bungkus? Nah, banyak kue dalam tiap bungkus adalah 30 dibagi 6 sama dengan 5 kue, dan banyak permen di tiap bungkus adalah 72 dibagikan dengan 6. Jadi, setiap bungkus berisi 5 kue dan 12 permen. Nah, bagaimana? Bisakah kalian menerapkan SKPK dan SPB dalam soal cerita yang disajikan dalam soal? Jangan lupa kerjakan soal yang ada di Classroom ya. Tetap semangat untuk belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.